Dalil yang dibawakan pertama oleh Syekh Abdul Wahab dalam surat Az-Zumar, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunaka kashifatu dhurrih?" Berilah pendapat kalian bagaimana tentang yang kalian sembah selain Allah. Yang kalian sembah selain Allah banyak. Jika Allah menghendaki kepadaku keburukan, apakah hunaka kashifatu dhurrih? Mereka bisa menolak keburukan yang Allah ingin berikan kepadaku. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih? Atau kalau Allah menghendaki kebaikan padaku rahmat, apakah mereka bisa menghalangi rahmat tersebut? Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Maka hendaknya kepada Allah orang yang bertawakal itu bertawakal ya. Ini dalil sangat jelas bahwasanya seorang harus bertawakal kepada Allah, dan sembahan-sembahan orang musyrikin dahulu ya yang mereka sembah baik orang-orang soleh ya, atau malaikat atau jin-jin tidak bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Mereka tidak bisa menghalangi rahmat yang akan Allah berikan, dan mereka juga tidak bisa menolak kemudaratan yang akan Allah berikan. Sisi dalilnya di mana ayat ini berkaitan dengan kesyirikan akbar, di mana orang-orang mereka menyembah beribadah kepada selain Allah dan yang mereka sembah umum. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah? Bagaimana menurut kalian tentang apa yang kalian sembah selain Allah? Ma di sini adalah mausulah, mencakup seluruh yang disembah selain Allah, dan kita tahu yang disembah oleh orang musyrikin banyak. Ada yang menyembah berhala tersebut seringnya adalah simbol dari orang soleh, ada yang menyembah orang soleh seperti Lata adalah orang soleh karena itu sawiqul hujjaj dahulu. Waktu zaman dahulu dia suka bikin makanan bagi-bagikan kepada jamaah haji tatkala dia meninggal, maka dibangunkan patung di atasnya. Contohnya juga orang-orang kaum Nabi Nuh, mereka menyembah berhala-berhala orang soleh. La tadrunna alihatakum wa la tadrun wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasr. Ada 5 orang yang orang soleh disembah. Kemudian di antara yang disembah adalah malaikat. Orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya Allah punya putri-putri malaikat. Kemudian orang Nasara menyembah Nabi Isa, ya dianggap sebagai anak Allah, dan semua sembahan-sembahan itu tidak bisa menolak mudarat yang ingin Allah berikan. Dan semua sembahan-sembahan tersebut tidak bisa mencegah rahmat yang Allah akan turunkan. Nah, sisi penilaiannya di mana? Kalau itu saja yang disembah adalah makhluk hidup, maksudnya para nabi, malaikat, makhluk hidup. Itu pun tidak boleh kita bersandar kepada mereka dan mereka tidak bisa menolak bala. Bagaimana lagi dengan orang yang menyembah atau menjadikan patung jimat-jimat sebagai penolak bala ya. Maka ini tentu tidak logis ya. Tidak logis ya. Oleh karena Nabi SAW tegaskan ini tidak diperbolehkan. Taib hadis dalil berikutnya, hadis an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufur. Nabi melihat ada seorang laki di tangannya ada gelang dari tembaga. Faqala ma hadhihi? Maka Nabi bertanya, apa ini? Ada kesyirikan dipakai kalau dipakai di gelang ya. Qala minal wahina. Ya telah saya pakai ini karena untuk menolak al-wahina. Al-wahina ya mungkin secara bahasa artinya kelemahan, yaitu kayaknya suatu penyakit tertentu yang menimpa di daerah belikat ya, kemudian tangan menjadi lemas ya, menjadi sakit ya, disebut dengan penyakit al-wahina. Maka dia bilang dia pakai ini berarti sudah ada bala, tinggal mau diangkat bala tersebut dengan al-wahina, dengan kalung gelang tadi. Ini berarti fungsi jimat. Kita sudah bilang fungsi jimat cuma 2, menolak bala atau mengangkat bala. Ini balanya sudah datang untuk mengangkat bala. Maka Nabi perintah. Faqala inzi'ha, kata Nabi buang itu, lepas itu kalung, lepas itu gelang. Fa innaha la taziduka ila wahnan. Kau memakai gelang untuk mengurangi kelemahan, justru akan menambah kelemahan bagimu. Fa innaka law mitta wa hiya alaik, kalau kau mati dalam kondisi pakai gelang tersebut, ma aflahta abadan, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad tidak mengapa. Ini jelas bagaimana tegasnya Rasulullah SAW terhadap kesyirikan. Kata Rasulullah SAW, fa innaka law mitta wa hiya alaik ma aflahta abadan. Kalau kau ternyata meninggal masih pakai jimat, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Mengerikan. Ya, dosa syirik tidak sama dengan dosa yang lainnya. Kenapa? Ada ketergantungan kepada benda, bukan ketergantungan kepada Allah. Maka hukumnya adalah syirik. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan niatmu memakai jimat untuk menghilangkan kelemahan, justru dibalas oleh Allah sebaliknya. Fa innaha la taziduka ila wahnan. Justru kalau kau pakai, maka semakin menambah kelemahan bagimu. Sudah kelemahan fisik, kelemahan batin. Fisik menjadi lemah, batin bergantung kepada benda ini yang tidak ada apa-apanya, diyakini. Ini hadis pertama yang menjelaskan tentang bahayanya jimat. Yang berikutnya, walahu an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu ya, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad ya.
secara marfu' dari Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menggunakan tamimah, tamimah jimat atau azimat. Kenapa disebut tamimah? Tamimah diambil dari bahasa Arab dari tamam, sempurna. Seakan-akan kalau dia memakai jimat tersebut urusannya jadi sempurna. Ya, ulangi, tamimah itu dari bahasa Arab dari tamam, ya, artinya sempurna. Sehingga seorang orang Arab jahiliyah dahulu ketika mereka memakai jimat, mereka menyangka urusan mereka menjadi dipermudah, menjadi sempurna dengan pakai jimat tersebut. Maka Nabi ingatkan, justru sebaliknya, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Barang siapa yang pakai jimat, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa man ta'allaqa wada'ah. Wada'ah itu barang siapa pakai wada'ah. Wada'ah itu semacam keong, disebut wada'ah karena ketika dia sering keluar ke daratan atau dihempas oleh air laut sehingga kemudian tertinggal di pinggiran pantai, orang-orang ngambilin, ya, tertinggal, wadah artinya tertinggal. Dan mereka pakai tersebut punya keyakinan, kata Nabi, fala wada'allahu lahu, barang siapa pakai keong untuk jadikan jimat, maka Allah tidak akan berikan ketenangan baginya. Justru orang-orang seperti ini, mereka hidupnya gelisah. Pakai jimat ini, jimat orang lihat, orang syirik, orang hidupnya gelisah. Pergi ke dukun sana, pergi ke dukun sini. Percaya sama jimat ini, begitu klinik-klinik, ya. Begini, gelisah terus. Gelisah. Urusannya nggak pernah selesai-selesai. Urusannya nggak pernah selesai-selesai. Kalau sakit nggak sembuh-sembuh, barang hilang nggak ketemu-ketemu, ya. Tapi namanya syaitan menghiasi. Sehingga mereka terus, hati mereka terpikat dengan barang-barang dan benda-benda tersebut. Dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Barang siapa pakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah, dari Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah bin Yaman, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal humma. Hudzaifah melihat ada seorang laki-laki, dia di tangannya ada semacam tali dipakai karena dia sedang demam. Maka dilihat, dia langsung putuskan, faqata'ahu, maka dia putuskan tali tersebut. Dia putuskan tali tersebut yang dijadikan jimat, wa ta'ala qaulahu ta'ala, kemudian dia bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsarahum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Artinya kalian beriman, meyakini Allah Maha Pencipta alam semesta, tapi kalian berbuat syirik, di antaranya syirik menggunakan jimat. Dan ini di antara semangatnya Hudzaifah bin Yaman untuk menegakkan nahi mungkar. Mungkin dia kenal orang tersebut atau dia tahu dia punya pengaruh, maka dia langsung putuskan jimat tersebut. Kemudian dia ingatkan, dia baca firman Allah bahwa sini adalah kesyirikan. Ayat ini, wa ma yu'minu aktsarahum billahi illa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Ini ayat berkaitan dengan syirik akbar, berkaitan dengan orang-orang musyrikin Arab. Tetapi dijadikan dalil oleh Hudzaifah untuk menolak, untuk memperingatkan, untuk mengingkari syirik kecil. Dan di antara metode salaf, terkadang mereka menggunakan ayat-ayat yang berbicara tentang syirik akbar, mereka gunakan untuk melarang syirik kecil. Kenapa bisa demikian? Karena baik syirik akbar, syirik kecil ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa seorang berdalil dengan ayat-ayat yang berbicara tentang syirik akbar dalam rangka untuk mengingkari syirik kecil, ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang azimat, ya. Dan ini adalah salah satu bentuk kesyirikan yang banyak tersebar di masyarakat, ya. Sejak kita kecil kita sering melihat, sampai sekarang juga masih orang banyak yang pakai azimat, ya. Mereka gantungkan di pinggang, mereka gantungkan di tangan. Dalam satu riwayat sampai Nabi tidak mau membaiat seseorang, ya. Ada sekelompok orang datang, roh itu kalau tidak salah sekitar 9 orang kurang, datang kepada Nabi SAW. Mereka baiat kepada Nabi masuk Islam, ya, baiat kepada Nabi. Maka Nabi baiat seluruhnya, tinggal satu Nabi tidak baiat. Maka dia bertanya, kenapa engkau tidak baiat aku? Kata Rasulullah SAW, engkau pakai jimat. Engkau pakai jimat. Maka Rasulullah SAW tidak mau membaiat dia karena dia memakai jimat, ya. Makanya ini bukan perkara yang ringan karena dia bersentuhan dengan akidah, bahkan bersentuhan dengan masalah tauhid. Maka seorang memandang sesuatu perkara dengan kacamata syariat. Karena banyak orang masalah jimat-jimat, masalah klinik, maka syirik, mereka tidak peduli. Mau ada persatuan dukun kayak, mau bikin apa kayak, kayaknya nggak terlalu ramai. Tapi kalau ada perkumpulan zina misalnya, mungkin orang heboh. Atau ada korupsi, mungkin mereka heboh. Semuanya nggak boleh. Tapi menurut kacamata syariat, yang paling berbahaya adalah syirik. Maka seorang sebagaimana peka terhadap dosa-dosa selain kesyirikan, hendaknya lebih peka kepada dosa-dosa kesyirikan. Karena dia punya ghirah untuk memperingatkan masyarakat dari dosa-dosa yang seperti ini, karena masih saja tersebar, apalagi ada orang-orang yang menjual azimat-azimat di sini, ya.